Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galun Nada Putra Jonara, mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pernikahan, yaitu tentang hukum pernikahan, syarat pernikahan, rukun pernikahan, dan macam-macam talak. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, faktor-faktor penyebab perceraian dan perselingkuhan, dan pendapat tentang berpoligami. Yang pertama yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan yaitu wajib, selanjutnya sunnah, ketiga makruh, keempat mubah, kelima haram. Yang pertama yaitu wajib. Hukum nikah wajib bila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial. Yang kedua sunnah. Hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Hukum nikah menjadi makruh bila hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Hukum nikah menjadi mubah bila seseorang yang hendak menikah mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Hukum nikah menjadi haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Selanjutnya yaitu syarat pernikahan. Syarat pernikahan untuk suami. Yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga bukan lelaki mahram dengan bakal istri, yang keempat mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut, yang keenam bukan dalam ihram haji atau umroh, yang ketujuh dengan kerelaan sendiri atau bukan paksaan. Selanjutnya yaitu syarat untuk istri. Yang pertama Islam, yang kedua perempuan, yang ketiga bukan perempuan mahram dengan bakal suami, yang keempat bukan seorang husah, yang kelima bukan dalam ihram haji atau umroh, yang keenam tidak dalam iddah, yang ketujuh bukan istri orang. Selanjutnya yaitu rukun pernikahan. Yang pertama yaitu pengantin lelaki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi lelaki, yang kelima ijab dan kabul. Selanjutnya yaitu macam-macam talak. Macam-macam talak dari segi tegas. Yang pertama yaitu talak kinayah, yang kedua talak sari. Dari segi jumlah, yang pertama yaitu talak 1, talak 2, talak 3. Selanjutnya yaitu dari segi keadaan istri. Yang pertama yaitu talak bid'i, yang kedua talak sunni, yang ketiga talak la sunni wala bid'i. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Yang pertama yaitu pilih pasangan yang soleh atau soleha yang tepat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya yaitu pilih pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga yaitu pilihlah pasangan dari keluarga yang terjaga kehormatannya dan nasabnya. Selanjutnya yaitu cara menyikapi pernikahan tanpa restu kedua orang tua. Cara menyikapinya adalah dengan cara mengomunikasikan dengan keluarga secara terbuka, secara jujur tanpa memanipulasi keadaan. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab perselingkuhan dan perceraian. Yang pertama yaitu kurangnya rasa nyaman, yang kedua kurangnya rasa hormat dan kompatibilitas, yang ketiga tidak ada dukungan emosional. Yang selanjutnya adalah pendapat tentang berpoligami. Menurut saya poligami adalah hal yang wajar. Lagi pula hal itu juga diperbolehkan dalam agama Islam, asalkan seseorang tersebut dapat bersikap adil. Jika tidak dapat berlaku adil, seharusnya tidak perlu berpoligami. Yang selanjutnya adalah
menjelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Makanan halal. Makanan halal, makanan yang zat dan cara memperolehnya halal dan tidak dilarang syara, seperti nasi, sayur, daging, buah, dan sebagainya. Kedua yaitu bangkai ikan dan belalang. Selanjutnya yaitu makanan haram. Makanan haram, makanan yang zat dan cara memperolehnya haram, seperti makanan dan minuman yang cara memperolehnya dengan mencuri. Yang kedua yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang ketiga darah yang mengalir. Yang keempat daging babi, daging anjing, dan sebagainya. Minuman halal. Minuman halal, minuman yang diizinkan oleh syara dan tidak menimbulkan mabuk seperti teh, kopi, susu, dan sebagainya. Minuman yang haram, minuman yang memabukkan seperti khamr, bir, tuak, arak, dan sebagainya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.